Kuliah mau jadi apa? Saya spesifikkan ya, mungkin ada yang mau jawab, ini di bidang pekerjaan. Ada yang mau jawab, silakan. Ada yang ngambil PAI, ada yang ngambil MPI, itu mau jadi apa sih? Ayo. Ada yang mau jawab atau berdiri ya? Berdiri? Iya. Iya, silakan ya, berdiri. Ya, mikrofonnya. Kuliah mau jadi apa? Tujuan utama kuliah saya itu selain untuk menambah wawasan ilmu yang lebih luas lagi, dan tujuan kuliah itu mau menjadi seorang guru karena saya mengambil jurusan PDPAI, yang mana menurut saya visi saya ini ada di jurusan PDPAI. Iya, jadi guru ya. Oke, tepuk tangan ya. Yang lain ada, silakan. Mau jadi apa? Jangan masuk kategori yang iseng saja tadi ya. Oh, ada di belakangnya, silakan. Iya, silakan. Baik, perkenalkan nama Ulun Siti Amalia dari kelompok Taram. Di sini Ulun mengambil jurusan prodi MPI. Nah, kenapa saya Ulun mengambil jurusan MPI? Karena Ulun ingin menyusun sebuah manajemen yang ada di madrasah-madrasah, khususnya di swasta. Karena dilihat dari manajemen-manajemen di lain yang umum, nah itu pembelajarannya masih belum tersusun rapi. Jadi saya di sini karena mau mengambil MPI, jadi saya ingin menyusun bagaimana pengelolaan di madrasah ibtidaiyah swasta tersebut. Iya, bagus itu ya. Iya, baik. Tepuk tangan ya. Ya. Baik, dua orang mewakili, ya saya yakin yang lain masih banyak yang hendak ya, Allah. Oh, di hatinya nih, kenapa Pak duaannya itu, ulun masih hendak gitu kan ya. Ulun harus bicara gitu ya. Itu mungkin sebagian besar tuh hendaknya kayak itu ya, Allah. Iya kah? Kenapa takutan kita berembut? Ya, oke. Nah, saya masukkan di sini ya. Kuliah mau jadi apa ya? Mungkin sebagian dari pian ada yang mau jadi kepala sekolah gitu ya. Terus ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi dosen. Ada juga yang mau jadi tenaga kependidikan. Iya, di bagian administrasi kah? Di bagian kepegawaian kah? Atau di bagian perpustakaan kah? Atau security misalnya? Iya, dan lain sebagainya. Terus ada juga mungkin yang kuliah mau jadi pedagang. Ya, dia ambil MPI supaya dia bisa memahami manajemen ya di dalam mengelola organisasi atau mengelola perusahaan gitu ya, atau nanti mengelola administrasinya seperti apa, terus nanti mengelola keuangannya, kepemimpinannya seperti apa dan lain sebagainya ya. Ada yang kuliah sebenarnya bukan mau jadi tenaga kependidikan ngambil MPI, tapi mau jadi pedagang gitu ya. Terus lagi ada yang mau jadi politisi misalnya. Iya, mau jadi anggota DPR kah gitu kan ya, atau mau jadi ketua partai politik gitu kan ya. Dan lain sebagainya ya. Memang sebagian dari kita harus jadi itu gitu ya, supaya bisa ngambil peran untuk menyusun peraturan-peraturan kalau di daerah, kalau di pusat kan menyusun undang-undang supaya bisa berpihak kepada kepentingan rakyat ya. Terus manajer keuangan ya, terus konsultan pendidikan misalnya ya, konsultan hukum mungkin misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Terus jadi penulis ya. Saya kemarin mendapatkan pengakuan juga ya dari seorang mahasiswi ya, bahwa saat ini gajinya per bulan itu di angka di atas puluhan juta sudah ya, hanya dengan menjadi penulis gitu ya. Ya, ini jarang sekali mahasiswa sekarang yang jadi seorang penulis ya. Nah, dia ngambil jalan itu. Ada juga mahasiswi saya ya di kampus lain itu yang sekarang sudah jadi fotografer dan penghasilannya juga sangat-sangat lumayan. Padahal dia ngambil jurusan guru, tapi dia jadi fotografer gitu ya. Jadi tidak hanya terbatas ya pada guru dan tenaga pendidikan saja. Terus ada juga yang konten kreator. Iya. Iya, ya mungkin dapat puluhan bahkan ratusan juta ya hanya jadi sebagai apa? Bukan hanya ya, dengan jadi seorang konten kreator ini sangat luar biasa saat ini ya.
terus ada yang jadi akuntan, jurnalis, dan lain sebagainya. Ini jadi gitu ya, maksudnya pekerjaan yang pian inginkan, yang Anda inginkan ketika berkuliah. Nah, semua ini ya, atau mungkin ada yang tidak termasuk di sini, ada di pikiran pian sebarataan di sini ya, salah satunya mungkin tidak termasuk di sini ya. Simpan di pikiran pian ya, karena apa? Karena saya mau mengkategorikan semua yang pian inginkan ketika kuliah di sini menjadi apa, itu masuk ke dalam kategori cita-cita ya, menyesuaikan dengan tema kita tadi. Ya, niatnya menurut ilmu lillahi ta'ala, mau jadi apa harus spesifik ya, jelas. Mau jadi guru tadi kan ya, mau jadi manajer gitu ya, itu jelas. Nah, di yang lain harus jelas juga mau jadi apa. Jangan sampai masuk kategori yang iseng saja ya kuliah, tidak ada tujuan mau jadi apa. Baik, karena ini semua saya kategorikan kepada cita-cita ya, saya mau jelaskan dulu pengertian dari cita-cita ya. Kita sering membicarakan mengenai cita-cita ya, tapi kita menganggapnya cita-cita ini adalah satu hal yang luar biasa, yang sangat besar, yang nanti di waktu tua baru saya dapatkan gitu. Yang nanti ketika saya benar-benar sukses ya, kesuksesan besar itu adalah penggapaian cita-cita. Padahal tidak seperti itu gitu ya. Kita bicara cita-cita, jangan sampai berbicara mengenai hal yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang seakan-akan hampir mustahil didapat. Ketika didapat, itulah cita-cita ya. Makanya saya termasuk orang yang tidak setuju dengan ada istilah ya, waktu kita TK dulu apa, gapailah cita-citamu setinggi langit gitu kan ya. Ya saya nggak sepakat dengan itu gitu kan ya. Loh, kita sebagai orang Tabalong atau orang Kalimantan Selatan ini hendak ke bulan aja kan rasa ada cukup umur 60 tahun untuk ke bulan gitu kan ya. Kenapa pengen hendak ke langit gitu kan? Nah, hendak bertambah lagi Musa tadi yang kelima gitu kan. Itu tidak realistis. Iya, tidak realistis. Harusnya cita-cita itu hal yang realistis, yang memang dengan kemampuan kita mengenali diri kita, melihat kemampuan dan kelebihan kita, melihat kekurangan kita, kita mampunya sampai apa sih? Iya. Saya mau gambarkan ya, ketika Anda misalnya ya tersesat di sebuah hutan dan Anda dikepung oleh mungkin puluhan singa ya, atau puluhan binatang buas lah seperti itu gitu ya. Nah, ketika itu Anda sampai pada satu titik di ujung, yang Anda hadapi hanyalah jurang yang sangat dalam. Yang sangat dalam. Sangat-sangat tidak mungkin berdasarkan kemampuan Anda bisa melompat ke gunung sebelah sana ya, atau ke tebing di sebelah sana. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Apa? Iya, kalau gapai cita-cita setinggi langit, mesti Anda terjun. Wah, sekadar mungkin Pak aku kalau seberang sana nah, tapi aku seberang. Ya, tinggal gitu kan? Iya, memilih melompat, padahal sudah pasti nggak akan sampai ke tebing sebelah sana. Ini orang yang berpikir gapai cita-cita setinggi langit, sesuatu yang nggak mungkin berdasarkan kemampuan kita, iya, dilakukan. Memang di dunia ini kan ada banyak kata mungkin ya, kalau wah, kan ada mungkin nih, aku nih tekad kuat, kawa, jangan sebarang sana, akhirnya kan gugur juga. Itulah fungsinya realistis ya. Nah, saya ya termasuk orang yang tidak sepakat dengan itu tadi, dan saya adalah orang yang memilih untuk realistis. Lebih realistis saya menghadapi binatang buas itu sebagai seorang manusia. Iya, ada pilihan, saya menang atau saya kalah. Tapi kalau saya terjun, saya pasti kalah. Mana yang lebih baik? Menghadapi kan? Iya. Wah, kayak pernah dihadapi singa, Pak. Sapulaiku kan pulang orangnya itu kan. Tapi ada kemungkinan di situ gitu ya. Ada kemungkinan kita bisa. Iya, siapa tahu betul KGP karena singanya beretan bibinian ya kalau. Akhirnya tunduk. Iya. Iya, ternyata misalnya kan di dalam aliran darah pian ini ada mengalir darah Hercules gitu ya. Iya, atau bagi bibinian misalnya kan ya, karena singanya tuh lakian seberataan akhirnya tunduk. Iya. Kenapa? Karena di aliran darah pian ini ada aliran darah Dewi Cinta gitu ya, Dewi Amor gitu ya. Sehingga bisa membuat orang kasih kepada pian gitu.
Ya, tapi itu nggak ada gitu ya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan lebih realistis menghadapi binatang-binatang itu daripada terjun ya. Karena sangat jauh tebing di seberang sana gitu. Baik. Cita-cita adalah harapan, impian atau tujuan yang ingin dicapai seseorang di masa depan. Ya, masa depan itu esoknya masa depan. Iya. Apa cita-cita Anda untuk besok ya? Sudah terpikir atau belum? Besok penutupan ya? Nah, lulus kan kira-kira PBAK nih ya? Nah, harusnya kan itu dijadikan cita-cita ya? Oh, tapi itu Pak lain cita-cita, Pak. Itu sekedar tujuan aja, sekedar harapan aja. Itu Bang arti cita-cita nah. Iya. 1 minggu kemudian apa? 1 bulan kemudian apa? 4 tahun kemudian apa gitu ya? 10 tahun apa? Iya. Kalau ada yang jawab ya, cita-cita saya fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, jadi kan banyak nih orang yang kayak ini gitu ya. Itu nggak salah gitu ya. Tapi kalau kita bicara dalam praktek ya, sebagai seorang manusia itu berdoa untuk itu, tapi praktek di lapangan apa yang bisa kita lakukan gitu. Jangan sampai kita hanya tahu tujuan tapi tidak tahu apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu gitu. Mau di dunia itu baik, di akhirat itu baik, tapi apa yang dilakukan bingung. Iya. Doanya kan fit dunia hasanah, fi akhirat hasanah. Juhur tadi kita sembahyang misalnya. Ya, ini kan nggak sesuai gitu ya. Baik, jadi cita-cita ada yang jangka panjang, ada yang jangka menengah, ada yang jangka pendek. Bahkan besok pun merupakan cita-cita karena besok adalah masa depan kita. Iya, baik. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, bagaimana kita bisa mencapai cita-cita? Ayo, ada yang mau jawab? Ada tadi yang cita-citanya jadi guru, ada yang jadi manajer, ada yang jadi politisi dan lain sebagainya. Bagaimana cara untuk mencapainya? Karena sebagai seorang manusia yang baik, tidak hanya berpikir bahwa kita punya tujuan, tapi kita juga tahu cara untuk mencapai tujuan. Siapa yang mau bicara ya? Sampaikan cita-citanya apa, mau jadi apa, dan apa sih yang akan dilakukan setelah ini? Silakan. Ada? Ayo. Ya saya ini kan masuk di hari kedua dan di materi terakhir di hari kedua gitu kan ya. Saya ngiranya pas saya buat materi yang tanda tanya ini, oh ini banyak banget yang angkat tangan gitu kan ya. Karena ini sudah hari kedua ya, karena sudah banyak materi kan sebelumnya kan ya. Nah, ternyata perlu waktu juga ya, beberapa detik, 10 detik, 15 detik hanya untuk berharap yang mengangkat tangan gitu. Ya, silakan, ada? Bagaimana caranya? Ya kalau malu untuk berdiri nggak apa-apa ya, teriak di tempat aja. Tapi teriaknya jangan menyimpan muka ya. Kayaknya dicari ada orangnya itu kan. Ya, silakan. Kelompok taraf tadi, taraf hidup apa? Taraf hidup atau apa ya? Itu nama-nama apa? Nama-nama buah atau nama sayur? Oh. Kapul. Itu apa tuh? Ramania. Iya. Ya, silakan. Siapa? Dari grup dari grup Ramania ada? Perwakilan 1 ya, perwakilan. Siapkan 1 perwakilan. Ada? Terus dari taraf nanti 1 juga, dari yang lain 1 ya, 1 per kelompok ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Bapak, biasa gugup ya. Perkenalkan, nama saya Milaidi, berasal dari Ramania. Enggak. Mandangan Ramania ini asal beli orang di dalam untung nah. Ya. Apa? Iya. Gini ya, mau jadi apa dulu ya? Insya Allah jadi guru. Guru ya, oke baik. Cara mencapai atau mewujudkan keinginan untuk jadi guru itu apa? Cara mencapai untuk menjadi guru adalah mendalami apa itu guru. Iya. Ya, masuk akal ya. Apa lagi ya?
Ya jelas gitu ya. Kalau kita misalnya mau jadi tukang beca ya, harus mendalami dulu kan ya. Iya. Terus mau jadi ojek ya harus mendalami dulu ya. Kalau kada bisa iya. Ya jelas ya. Bagus ya, ini pas ya jawabannya. Apalagi kira-kira yang dilakukan? Yang kedua, dengan tekun memperbaiki diri, sering membaca. Iya. Supaya jadi seorang guru yang baik nantinya ya. Iya. Weh, luar biasa, tepuk tangan ya. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih dari kelompok Ramania ya. Ya, silakan. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah ya, silakan ya. Iya, tadi dari kelompok Barat ada yang mewakili. Terus dari kelompok yang di sebelah sana ada, itu saya nggak bisa lihat ya. Kelompok apa tuh? Oh, Binjai ya. Iya. Ada dari sana atau dari sana, silakan. Ada? Ada? Nggak ada? Ada? Iya. Maju, mungkin tuh terlalu dekat dengan speakernya ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Ulun Rania dari kelompok Binjai. Iya. Rania kah? Nur Agnia. Nur Agnia ya. Pendengar Bapak tadi Ramania gitu. Masih kepikiran yang di sana ya. Iya, lanjut. Jadi cita-cita Ulun hendak jadi ustazah. Iya. Bagus ya. Bagaimana agar bisa mencapai cita-cita? Salah satunya dengan kuliah. Iya. Ngambil jurusan PAI. Iya. Terus sekarang selain kuliah apa sih di luar kesibukan, misalnya ikut Ulun pegawai bekerja. Terus untuk memperdalam mau jadi ustazah tadi ada ikut majelis di mana gitu ya? Ada. Sejujurnya Ulun ngajar ngaji juga. Oh, ngajar ngaji juga saat ini ya. Oke, baik. Nah, di sini nanti ada majelis ya mingguan dipimpin oleh Ustadz Fahru Razi pagi Rabu ya. Nah, nanti ikuti ya, ini siapa tadi, Nur Agnia ya. Ikuti itu ya, karena itu ngaji kitab ya. Nih. Kalau bisa semuanya nanti ya ikuti setiap pagi Rabu biasanya ya. Nih. Ada lagi, silakan. Cukup ya. Oke, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Baik. Ya, mengingat waktu ya. Karena saya nggak mau kita pulang terlalu sore ya, karena saya habis ini juga harus pulang ya ke Alabiu ya. Jadi saya cukupkan ya. Saya yakin di grup Tarap tuh ada yang mau bicara gitu ya. Iya. Terus di sini tadi saya lihat-lihat juga ada yang mau bicara ya. Tapi mohon maaf ya, minta maaf benar ya. Ya. Baik, bagaimana agar bisa dicapai? Tadi ada yang dengan kuliah ya, dengan memperdalam apa tadi? Memperdalam seorang guru itu seperti apa gitu kan ya. Atau juga ada yang dengan cara belajar, banyak membaca, banyak ikut pelatihan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya mau tawarkan satu langkah ya, atau satu solusi yang mana semua keinginan pian tadi ya untuk menjadi apa akan bisa dicapai dengan lebih mudah dengan langkah ini ya, atau dengan solusi ini. Solusi ini dinamakan sebagai cinta ya. Iya. Saya bicara dengan orang-orang yang 17 tahunan sudah kan ya? Iya. Oke. Karena 17 tahunan, contohnya 17 tahunan juga. Ya siapa tahu di sini ada tekurung yang 8 tahun misalnya kan, atau 9 tahun ya. Saya akan cari contoh yang itu. Ya. Bagaimana supaya mencintai ibu guru kita misalnya kan, itu kan kekanak-kanakan biasanya yang kayak itu ya kalau lah. Nah, jadi tidak akan ke arah sana. Baik. Ini yang saya tawarkan ya. Dan waktu kita sudah hampir habis ya, sesuai dengan yang diberikan kepada saya ya. Tapi saya tadi sudah minta ya untuk bisa lebih daripada waktu itu ya. Nah, ini pertanyaannya. Apa itu cinta? Ada yang mau jawab? Iya. Saya yakin Padil ini gatal menjawab gitu ya. Hampir pernah jawab. Tapi kan dia panitia ya. Iya, ini kan forumnya peserta yang jawab ya. Silakan, ada?
Ada yang mau jawab? Apa itu cinta? Dapat stiker ya? Siapa yang bisa jawab dapat stiker, kata Ameliora nih, dapat stiker ya. Silakan, ada? Apa itu cinta? Ada? Ya, dari kelompok tarot ada. Silakan ya, silakan mikrofonnya. Iya. Baik. Iya. Iya, sebentar. Ini kata yang di depan mahal ini katanya kan ya. Iya, silakan ya, silakan. Mikrofonnya tuh. Bisa? Nah, ya. Karena memang itu ya, kadang-kadang kita kalau mau bahas soal cinta nih ada konspirasi terselubung ya untuk mematahkan ya. Bisa dari orang lain, bisa dari orang dekat kita gitu ya. Ya, silakan. Cinta indah namun tiada arti. Iya. Itu kepanjangannya ya. Iya, ya bagus. Ada lagi yang mau dijelaskan tentang cinta? Cukup ya. Baik, tepuk tangan ya. Ya, sesuai janji dari panitia dapat stiker ya. Ya, sudah ya. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain ada lagi? Ada ya, ini bagus ya, di depan. Iya. Dari grup Salak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sadia dari kelompok Salak. Apa itu cinta? Menurut saya, cinta itu adalah sebuah tanda yang dimana cinta itu membuat kita bisa mencintai apa saja. Contohnya kita bisa mencintai pekerjaan kita, mencintai orang lain, mencintai apa yang dasar yang sudah kita lakukan supaya kita bisa mencintai lagi. Iya, baik. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Iya. Iya. Ada nggak stikernya lagi? Habis ya? Iya, saya cukupkan. Nanti kehabisan stiker panitia ya. Ya, baik. Terima kasih ya atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa ya. Ini jawaban-jawaban yang memang hasil mungkin bukan dari asal tebak saja ya, tapi mungkin hasil dari pendalaman, hasil dari berfilsafat kira-kira gitu kan ya. Baik. Apa itu cinta ya? Nah, menurut seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Plato ya, dia menjelaskan bahwa cinta atau eros sebagai kekuatan yang menggerakkan manusia untuk mencari keindahan dan kebaikan. Jadi cinta adalah power, adalah kekuatan yang bisa menggerakkan kita untuk apa? Untuk mencari keindahan dan kebaikan. Tidak ada cinta yang mencari penderitaan. Cinta tugasnya memberikan keindahan dan kebaikan. Nanti kita bahas ya. Ini saya masih di pengantar ya. Belum masuk ke 5 langkahnya, belum ya. Ya. Nah, dia akan mencari keindahan dan kebaikan. Makanya seorang filsuf biasanya karena dia mencintai kebijaksanaan, dia tidak berhenti untuk mencari. Dia tidak pernah menganggap dirinya sudah menemukan kebijaksanaan karena dia terus mencari. Dan mencari inilah ciri ya seorang pencinta. Bila mengaku sebagai seorang pencinta tapi tidak pernah memperjuangkan, tidak pernah mencari, tidak pernah berikhtiar untuk mendapatkan cinta itu, maka ciri sebagai seorang pecinta tidak ada pada dirinya. Makanya saya juga orang yang tidak sepakat dengan istilah cinta dalam diam. Karena cinta tidak berdiam diri saja, karena cinta itu menggerakkan, cinta memperjuangkan, cinta mengikhtiari. Baik, itu pengertian cinta. Nah, sekarang ya, tujuan berkuliah. Ya, Bu Bantu ini betakun pulang Bapak nih, jadi itu kira-kira gitu. Enggak, saya lanjutkan. Kebanyakan pertanyaannya ya. Nah, dipandang dari perspektif pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah memerdekakan manusia. Tujuan dari pendidikan adalah memerdekakan manusia. Sehingga ketika kita bicara apa tujuan Anda berkuliah, maka tujuan pian berkuliah adalah untuk menjadi manusia yang merdeka.
Menjadi manusia yang merdeka itu cirinya apa? Nah, pertanyaan pulang ya kalau lagi. Iya, cirinya itu dua. Seorang yang merdeka, yang pertama dia memiliki keselamatan. Selamat dari penderitaan. Jadi orang yang selamat dari penderitaan, dia adalah orang merdeka. Ketika orang masih di dalam penderitaan, dia tidak merdeka. Walaupun kerja di kantor misalnya, tapi terbebani, terpaksa, mau istirahat nggak bisa, harus ke kantor, mau liburan nggak bisa, diajak istri anak untuk liburan nggak bisa juga. Ini merdeka atau tidak? Ya, karena dia terpaksa untuk menjalankan pekerjaan itu. Ya, tapi kalau kita lihat, dia selamat ya. Ya selamatnya dari hal yang lain, misalnya keterbatasan ekonomi gitu kan ya. Karena dia tadi kerja dengan terpaksa itu, dia selamat untuk membiayai hidup keluarganya. Nah, tapi di sisi lain itu ya dia selamat juga. Makanya selamat dari penderitaan ini tidak membawa kita pada proses membahagiakan. Yang membawa kita dalam proses membahagiakan adalah ciri merdeka yang kedua, yaitu bahagia. Iya. Kita nih tujuannya ya ini Bang dah. Kalau ditanya itu ya, di akhirat kena kita hendak apa? Masuk surga kalau lah. Yalah, hendaklah masuk surga lah. Nah, terus masuk neraka? Ada hendak ya kalau. Nah, itu merdeka. Ada hendak masuk neraka artinya selamat dari penderitaan. Masuk surga artinya masuk kepada kebahagiaan. Ya, jadi tujuan di dunia, tujuan di akhirat, yang menjadi manusia yang merdeka itu tadi. Baik. Nah, saya fokus pada tujuannya. Banyak yang memiliki tujuan untuk saya. Misalnya tadi nambah ilmu, nambah pengalaman, nambah teman, dan lain sebagainya. Ini tujuannya untuk saya. Maksudnya untuk kita. Sedangkan tujuan manusia merdeka harusnya adalah dari saya. Ya, dari saya ini contohnya misalnya membahagiakan orang tua, tadi ada yang mau jadi guru, berarti jadi guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau generasi selanjutnya gitu kan ya. Terus tadi ada yang jadi manajer di sekolah gitu ya, dia mau berkontribusi supaya manajemen di sana bagus gitu ya. Nah, ini adalah ciri-ciri tujuan orang yang dari dia untuk orang lain sebagai orang yang bermanfaat. Sedangkan tujuan yang dari orang untuk dia itu bukan manusia merdeka. Kayak peminta-minta itu merdeka atau kada? Iya, tidak merdeka ya. Karena dia meminta dan mengharap belas kasihan orang lain. Tapi ketika ada yang bekerja, mengamen kah misalnya kan halal pekerjaannya, maka dia merdeka. Dia mendapatkan hasil dari jerih payahnya gitu. Nah, ini gambaran bahwa tujuan kuliah harus dari saya untuk orang lain, bukan dari orang lain atau dari kampus untuk saya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita akan fokus pada yang pertama, membahagiakan orang yang Anda cinta. Setelah ini saya akan bahas 5 hal, ya 5 langkah, yang mana dengan 5 langkah ini kita bisa menempatkan cinta secara adil dan bisa membawa hidup kita menuju keberhasilan dengan cinta tadi. Nah, sekarang kalau masih ada yang berpikir atau bertanya-tanya cinta itu apakah bisa membawa kebahagiaan dan juga penderitaan, nanti setelah ini akan kita bahas. Baik, orang yang Anda cinta nanti akan saya spesifikkan ya, supaya nggak lari jauh. 1, orang tua, sepakat nggak? Ya, jadi kalau kita bicara membahagiakan orang yang Anda cinta, 1, orang tua, ayah dan ibu ya. Baik. 2, saya spesifikkan kepada 2 ini saja. Jadi 5 bahasan saya selanjutnya 2 ini. Ya. Dan dengan 2 ini kita bisa mencapai keberhasilan. Bagaimana caranya? Kita akan masuk nanti ke 5 hal tersebut ya. 1, orang tua, 2 ya saya nganggapnya, saya buat ini tadi ya, saya nganggapnya diri sendiri itu sudah gitu ya. Maksudnya sudah gitu ya. Sudah selesai kan dengan diri sendiri. Jadi saya nggak masukkan. Iya, saya nganggapnya pian sudah cintai diri sendiri ya. Oke, 1, orang tua, karena saya masih ragu-ragu, bujurkah cinta orang tua kan dah? Iya. Nah, 2, iya. Ya, 1 orang tua, 2 seseorang. Terserahlah seseorang ini siapa di pikiran pian gitu ya.
Kalau pian anggap seseorang ini, oh tadi ulun ada melihat tukang gerobak tuh di jalan misalnya kan, kasihannya si Din tuh perlu dicintai misalnya kan. Nah, ya pian mencintai si Din sebagai seorang pekerja keras misalnya kan. Ya, lalu lahirlah keinginan pian untuk membantu untuk bisa meningkatkan harkat martabat si Din dan sebagainya misalnya. Ya, saya bicara tukang gerobak yang saya lihat sering ya, yang bertulisan tuh 67 tahun jadi kan. Iya gitu ya. Ya, napasnya sudah tidak ini katanya kan ya. Ya itu kalau pian ada lebih apa gitu kayaknya ya singgah aja dikasih ya berapakah pian beri sidin ya. Itu ciri orang tua tapi masih mau berusaha kesana kemari itu bawa gerobak sidin. Iya. Kalau orang sekitaran Tanjung sini kayaknya tahu ya karena sering. Nah orang tua seseorang bisa saja pian memikirkan seseorang ini seseorang yang sekarang sudah ada di hati pian misalnya. Atau orang itu misalnya ada di ruangan ini misalnya kan. Iya. Karena seseorang yang nantinya merupakan jodoh kita bisa saja sudah dipertemukan dengan kita, tapi kita belum diberitahukan. Makanya banyak orang yang tak kawin dengan orang sebelah rumah, ya kalau dengan sahabat waktu kecil, padahal sudah bertahuan 10 tahun yang lalu, gitu kan ya. Jadi mungkin sudah dipertemukan, tapi belum diberitahukan. Siapa tahu, gitu kan ya. Nah, jadi kita akan bahas dua hal ini. Nah, yang pertama, mentransformasikan. Oh ini terlalu berat ini ya. Mengubah saja. Mengubah cinta menjadi semangat untuk meraih cita.